Saya Tilatifa dengan NIM 20081100028 akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2, yaitu berupa studi sejarah Islam dan pembinaan pendidikan Islam, yang merupakan hasil book review dari buku Dinamika Pendidikan Islam Perspektif Historis karya Dr. Siswanto, Magister Pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam secara etimologi disebut perkataan sejarah yang dalam bahasa Arab disebut dengan tarik atau sirah, berarti ketentuan masa atau waktu, atau ilmu tarik berarti ilmu yang mengandung atau membahas penyebutan peristiwa atau kejadian masa atau terjadinya peristiwa ataupun sebab terjadinya peristiwa tersebut. Secara istilah, sejarah diartikan sebagai sejumlah keadaan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu dan masyarakat. Objek dan metode sejarah pendidikan Islam. Dalam hal objek, pendidikan Islam mencangkup fakta-fakta yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Sementara itu, sebagai cabang ilmu pengetahuan, objek sejarah pendidikan Islam umumnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dilakukan dalam objek sejarah pendidikan, seperti hal-hal sifat yang dimilikinya. Oleh itu, fungsi dari pendidikan Islam sebagai objek dan subjek. Maksudnya sebagai objek adalah aktivitas dari pendidikan itu sendiri yang menjadi bahan telaah, sedang sebagai subjek adalah keberhasilan atau tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan tersebut. Untuk penggalian sejarah umumnya, metode yang dipakai adalah yang pertama ada metode lisan. Dengan metode ini, pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. Kemudian ada metode observasi. Dalam hal ini, objek sejarah diamati secara langsung. Kemudian ada metode dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha dengan mempelajarinya secara cermat dan mendalam, segala catatan atau dokumen tertulis. Metode penulisan yang bisa digunakan dalam sejarah pendidikan Islam, yang pertama ada metode deskriptif. Metode ini ditujukan untuk menggambarkan adanya pendidikan Islam tersebut. Maksudnya, ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan pendidikan Islam dengan lembaga-lembaga Islam lainnya. Kemudian yang ketiga metode analisis tesis, yaitu dengan melihat sosok pendidikan Islam secara lebih kritis, ada analisis dan bahasan yang luas, serta ada kesimpulan yang spesifik. Kemudian manfaat dan urgensi mempelajari pendidikan Islam mempunyai kegunaan sebagai faktor keteladanan. Kenyataan ini sejalan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik bagi kamu sekalian. Kemudian yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus di sini maksudnya adalah yang bersifat akademis. Dalam konteks ini, sejarah pendidikan Islam merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan di Fakultas Tarbiyah, STAIN, IAIN, ataupun UIN. Maka kegunaan sejarah pendidikan Islam diharapkan agar mahasiswa mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam masa kini. Memiliki sifat positif terhadap perubahan-perubahan sistem pendidikan Islam. Kemudian, periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik 15 dimulai tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, yakni sejak Islam lahir hingga kehancuran Baghdad. Kemudian periode pertengahan sejak tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi, sejak Baghdad hancur hingga munculnya ide-ide pembaharuan di Mesir.
Kemudian periode modern mulai tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Demikian pula Marshall membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik. Periode ini dimulai sejak lahirnya Islam 670-an hingga runtuhnya tradisi pemerintahan absolut, yaitu pada tahun 945 Masehi. Kemudian yang kedua periode pertengahan. Periode ini dimulai sejak pertengahan abad ke-10, yaitu pada tahun 945 Masehi hingga abad ke-15, yaitu pada tahun 1503 Masehi, yakni ketika kemajuan belahan dunia barat seimbang dengan kemajuan dunia timur dan tumbuhnya peradaban internasional. Kemudian yang ketiga, periode modern. Periode ini dimulai sejak abad ke-15 Masehi, ketika kerajaan Islam terwakili oleh 3 kerajaan besar, yaitu Safawi di Persia, Mughal di India, dan Kerajaan Ottoman di Turki. Hingga sekarang, selanjutnya pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sendiri akan mengikuti periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Kemudian periode kejayaan puncak perkembangan yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad, yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu akliyah dan timbulnya madrasah serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam. Kemudian periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia barat. Kemudian periode pembaharuan dan kebangkitan pendidikan Islam yang berlangsung sejak pendudukan oleh Napoleon sampai masa kini, yang ditandai gejala-gejala kebangkitan umat dan kebudayaan Islam. Sementara itu, Muhammad Mursi membagi periodisasi pendidikan Islam ke dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada periode pembinaan, kemudian periode keemasan, kemudian periode kemunduran, kemudian periode kebangkitan, dan yang terakhir yaitu periode pembaharuan. Pembinaan pendidikan Islam, pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan masa pembinaan pendidikan Islam, karena pada masa ini proses penurunan ajaran Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan proses pembudayaan masuk ke dalam kebudayaan manusiawi sehingga diterima dan menjadi unsur yang menyatu dalam kebudayaan manusia. Berlangsung 20 masa, menerima wahyu dan menerima pengangkatannya sebagai Rasul sampai dengan lengkap dan sempurnanya ajaran Islam menjadi warisan budaya umat Islam. Pelaksanaan Islam di Mekah. Mahmud Yunus menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam masa Mekah ini meliputi pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala, karena Tuhan itu maha besar dan maha pemurah. Sebab itu hendaklah diinyahkan berhala sejauh-jauhnya. Kemudian pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Kemudian pendidikan akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad SAW mengajar sahabatnya agar berakhlak dengan ajaran tauhid. Kemudian pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mempentingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Kemudian pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Pelaksanaan atau praktik pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan meliputi pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antar kaum muslimin, kemudian pendidikan kesejahteraan sosial, kemudian pendidikan kesejahteraan keluarga, kemudian pendidikan anak dalam Islam. Adapun garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19.
berupa pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan azab, sopan santun dalam keluarga, kemudian pendidikan sopan santun dalam masyarakat, ataupun bisa disebut sebagai kehidupan sosial, pendidikan kepribadian, pendidikan ketahanan, dan keamanan. Kemudian pertumbuhan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertumbuhan awal, suatu peristiwa penting dalam sejarah pendidikan Islam di masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah peristiwa pemberontakan dari orang-orang murtad yang enggan membayar zakat serta timbulnya nabi-nabi palsu pada awal kekhalifahan Abu Bakar. Untuk menjaga agar Al-Quran jangan sampai hilang, maka penulisan Al-Quran yang pada zaman Nabi Muhammad SAW masih belum tersusun sesuai dengan hafalan para sahabat, maka membuat suatu kebijakan agar dituliskan kembali dan dijadikan suatu mushaf atau satu mushaf. Pembelajaran Al-Quran. Untuk memudahkan pengajaran Al-Quran bagi kaum muslimin yang tidak bisa berbahasa Arab, maka guru Al-Quran telah mengusahakan antara lain mengembangkan cara membaca Al-Quran dengan baik, yang kemudian menimbulkan ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian meneliti cara pembacaan Al-Quran atau qiraat yang bertujuan untuk mengetahui kebahasaan dan kesesuaian dengan mazhab. Kemudian menimbulkan adanya ilmu qiraat dan qiraat al-syab'ah, memberikan tanda baca dalam tulisan mushaf. Kemudian memberikan penjelasan tentang maksud dan pengertian yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan, yang kemudian berkembang menjadi ilmu tafsir. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ini tidak hanya di Madinah, tetapi juga di berbagai kota seperti kota Makkah, kota Basrah dan Kufah atau Irak, kota Damsyik dan Palestina, dan kota Fustat. Di pusat-pusat daerah inilah pendidikan Islam berkembang secara cepat. Di antaranya, madrasah-madrasah yang terkenal pada masa pertumbuhan pendidikan Islam ini adalah Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik, kemudian Madrasah Fustat. Pendidikan Islam masa Bani Umayyah secara esensial. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah hampir sama dengan pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Ada dinamika tersendiri yang menjadi karakteristik pendidikan Islam pada waktu itu, yakni dibukanya wacana kalam, disiplin teologi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meskipun pada masa ini tampaknya masih melagangkan ilmu-ilmu yang diletakkan pada masa sebelumnya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Pada masa ini juga dapat disaksikan adanya gerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis, seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Nurbaina dengan NIM 2008110026 akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan pendidikan Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin, pertumbuhan awal. Suatu peristiwa penting dalam sejarah pendidikan Islam di masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah peristiwa pemberontakan dari orang-orang murtad yang enggan membayar zakat, serta timbulnya nabi-nabi palsu pada awal kekhalifahan Abu Bakar. Untuk menjaga agar Al-Quran jangan sampai hilang, maka penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW masih belum tersusun sesuai dengan hafalan para sahabat. Maka Khalifah Abu Bakar membuat suatu kebijakan agar dituliskan kembali dan dijadikan suatu mushaf. Materi kedua yaitu pembelajaran Al-Quran. Untuk memudahkan pengajaran Al-Quran bagi kaum muslimin yang tidak dapat berbahasa Arab, maka guru Al-Quran telah mengusahakan antara lain. Yang pertama, mengembangkan cara membaca Al-Quran dengan baik.
yang kemudian menimbulkan ilmu tajwid Al-Quran. Yang kedua, meneliti cara pembacaan Al-Quran atau qiraat yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kesesuaian dengan mushaf, kemudian menimbulkan adanya ilmu qiraat dan qiraat al-sab'ah. Yang ketiga, memberikan tanda baca dalam tulisan mushaf. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang maksud dan pengertian yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan, kemudian berkembang menjadi ilmu tafsir. Materi selanjutnya yaitu pusat-pusat pendidikan. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin ini tidak hanya di Madinah, tetapi juga menyebar di berbagai kota seperti di kota Mekah atau Hijaz, kota Basrah dan Kufah atau Irak, kota Damsyik dan Palestina atau Syam, dan kota Pistat atau Mesir. Di pusat-pusat daerah inilah pendidikan Islam berkembang secara cepat. Di antara madrasah-madrasah yang terkenal pada masa pertumbuhan pendidikan Islam adalah yang pertama Madrasah Mekah, yang kedua Madrasah Madinah, yang ketiga Madrasah Basrah, yang keempat Madrasah Kufah, yang kelima Madrasah Damsyik, yang keenam Madrasah Pistat. Materi selanjutnya yaitu pendidikan Islam Bani Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Ada dinamika tersendiri yang menjadi karakteristik pendidikan Islam pada waktu itu, yakni dibukanya wacana kalam atau baca, disiplin teologi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, pada masa ini tampaknya masih melanggengkan ilmu-ilmu yang diletakkan pada masa sebelumnya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Pada masa ini juga dapat disaksikan adanya pergerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, tetapi penerjemah itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Materi selanjutnya yaitu Daulah Abbasiyah, potret kejayaan pendidikan Islam. Sekilas tentang Daulah Abbasiyah. Kekuasaan Daulah Abbasiyah ini dapat dibagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1302 Hijriyah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriyah atau 847 Masehi, disebut masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriyah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriyah atau 945 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buwayhi, disebut juga pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan Bani Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah biasanya disebut juga pengaruh Turki kedua. Materi selanjutnya yaitu kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban di zaman Abbasiyah juga ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan atau sains. Perkembangan ini diawali dengan kegiatan penerjemahan berbagai buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan tersebut bermula pada masa pemerintahan Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi dengan menerjemahkan buku astronomi dan kedokteran yang mulanya untuk keperluan pengobatan di istana. Kemudian kegiatan menerjemah berlanjut sampai masa pemerintahan di Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 709 Masehi sampai masa Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Materi selanjutnya yaitu prestasi ilmuwan muslim dengan ilmu pengetahuan. Di antara ilmuwan muslim yang kita kenal adalah Al-Razari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolab Al-Farqani
yang dikenal di Eropa dengan nama Alfaragnus, menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Dalam lapangan kedokteran dikenal dengan nama Al-Razi tahun 865 sampai 925 Masehi dan Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1307 Masehi. Al-Razi ini dengan pengetahuannya tentang pengobatan yang didasarkan atas observasi klinik dan adalah orang pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Ini juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qanun fi al-Tibb yang merupakan ensiklopedia kedokteran paling besar dalam sejarah. Di samping itu, ilmuwan ternama pada periode ini adalah Al-Jabir Ibnu Hayyan, oleh bangsa Latin dikenal sebagai Geber pada tahun 721 sampai 815 Masehi, pendiri ilmu kimia dalam Islam, didukung oleh kekhalifahan Harun al-Rashid di Baghdad. Ia menulis sekitar 3.000 karangan, kebanyakan tentang kimia, tetapi juga tentang logika, filsafat, kedokteran, ilmu-ilmu supranatural, fisika, mekanik, dan bidang-bidang lain yang kemudian menjadi disiplin yang terkenal. Setelah Jabir, menyusul Ibnu Haytham pada tahun 965 sampai 1309 Masehi dengan karya-karyanya di bidang optik yang lebih baik dari karya Yunani dengan pengaruh yang terus berkembang dalam pertumbuhan ilmu fisika di Eropa abad menengah. Al-Khwarizmi pada tahun 863 Masehi yang oleh ilmuwan Eropa dikenal dengan nama Algorismus, merupakan ahli matematika terbesar abad menengah. Dia mengintesakan matematika yang diketahuinya dan menyajikannya dalam karya Al-Zabr wa Al-Muqabalah. Lalu ada Abu Rayhan Al-Biruni pada tahun 973 sampai 1051 Masehi. Dia menulis buku standar tentang astronom yang digunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam dan kemudian menjadi bagian dari paket 4 bidang studi di sekolah Latin. Ibnu Rushd yang di barat lebih kenal dengan nama Averroes yang banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana mendapat aliran yang disebut dengan Averroisme. Tokoh yang pertama-tama menyusun khusus mengenai teori pendidikan ini adalah Muhammad Ibnu Suhnun pada tahun 430 Hijriah atau 870 Masehi dalam risalahnya berjudul Adab al-Muallimin atau Etika para Guru. Abu Hasan Ibnu Muhammad Al-Qabisi pada tahun 403 Hijriah atau 1012 Masehi dengan risalah yang ditulisnya berjudul Al-Risalah Al-Mufassal il Ahwal Al-Muta'allimin wa Ahkam Al-Muallimin atau kajian rinci mengenai ahwal murid dan kaidah-kaidah tentang murid dan guru, dan Burhan al-Islam al-Zamuji sekitar tahun 622 Hijriah atau 1217 Masehi dalam risalahnya yang berjudul Ta'lim al-Muta'alim Thoriq al-Ta'allum atau mengajar murid cara belajar. Materi selanjutnya yaitu Harun al-Rashid dan Al-Makmun, dua tokoh penting di balik kejayaan pendidikan Islam. Usaha terpenting Harun al-Rashid adalah perhatiannya yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam dengan taraf yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ia mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti Bait al-Hikmah, Majelis al-Muzakarah, lembaga pengajian masalah-masalah keagamaan, rumah-rumah, masjid-masjid, istana khalifah, dan rumah sakit. Hal ini dapat mengilhami tumbuhnya kedai-kedai buku, penyalur buku, dan para penyalin naskah di semua
kota-kota penting Islam, terutama di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Demikian pula Al-Ma'mun. Ia adalah penguasa yang masyhur sepanjang sejarah Daulah Abbasiyah. Di samping sebagai pejuang pemberani, ia juga penguasa yang bijaksana. Ia dikenal lantaran inisiatifnya dalam memajukan intelektual Islam yang membuatnya sebagai salah satu di antara khalifah yang sekaligus sebagai intelektual besar. Materi selanjutnya yaitu institusi pendidikan. Berdasarkan penggolongan Maqdisi, institusi pendidikan Islam masa Abbasiyah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Maktab atau kutab adalah institusi pendidikan dasar. Mata pelajaran yang diajarkan adalah hafz, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Yang kedua adalah halaqoh, artinya lingkaran. Halaqoh merupakan institusi pendidikan Islam setingkat dengan pendidikan tingkatan lanjutan atau college. Yang ketiga yaitu majlis, adalah institusi pendidikan yang digunakan untuk kegiatan transmisi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga majelis banyak ragamnya. Ada 7 macam majelis, yaitu majelis al-hadis, majelis al-tadris, majelis al-munazharoh, majelis al-muzakarah, majelis al-syu'ara, majelis al-adab, dan majelis al-fatwa. Yang keempat, masjid merupakan institusi pendidikan yang sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, kan berfungsi sebagai asrama belajar dan tempat penyelenggaraan pengajaran agama. Yang keenam, ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan dari kehidupan duniawi untuk mengkonsentrasikan diri dari beribadah semata. Rumah-rumah ulama digunakan untuk melakukan transmisi ilmu agama dan ilmu umum, dan kemudian lain perdebatan ilmiah. Yang ke-8, tokoh buku dan perpustakaan berperan sebagai tempat transmisi ilmu dan Islam. Yang ke-9, observatorium dan rumah sakit sebagai tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dan transmisi ilmu kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Semrot Hasanah dengan NIM 2008111008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan Islam di era Turki Utsmani. Pertama yaitu kondisi sosiopolitik kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dan kabilah Kuruz yang mendalami daerah Monongol dan daerah Cina. Di dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka pindah ke Turkmenistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka termasuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 di bawah pimpinan Ortogol. Di bawah ini, tekanan serangan-serangan dan Monongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Pada awal abad ke-18, Turki Utsmani berusaha mengembalikan kejayaannya dengan melakukan forum yang sangat gencar. Bahkan Sultan Hasim III membuka sejumlah kedutaan Utsmani di Eropa. Kemudian Mahmud II memperkenalkan diri sebagai lembaga yang mendirikan pendidikan militer, ekonomi, dan hukum. Periode kemudian dikenal dengan periode reorganisasi sebagai usaha gambaran terintis dilakukan orang-orang Turki. Nah, yang kedua yaitu pengembangan pendidikan. Pengembangan madrasah pendidikan ini merupakan satu-satunya lembaga pendidikan umum dan di dalamnya ada pendidikan agama. Madrasah-madrasah yang ada berkembang di zona lain dengan kegiatan sufi, terpaksa berkembang menjadi zawiyah untuk mengadakan ziarah jalan untuk kembali kepada Tuhan dan
Ada Utsmani muda. Periode Tanzimat pada pertama adopsi yaitu lebih luas, akhirnya melahirkan aktivitas yang intelektual dan menjadi kebijakan yang takzimat. Yang keempat yaitu Turki muda. Puncak sejarah abad ini adalah dengan gerakan opisi Turki muda yang menjadi terdiri beberapa pemikiran liberal. Gerakan ini meluas ke berbagai kalangan menjadi peran opisi terhadap pemerintahan kesultanan. Nah, setelah itu ada kebangkitan pendidikan Islam. Pendidikan kebangkitan Islam yaitu ada latar belakang mundurnya Islam. Dalam sejarah peradaban ini, kita tahu bahwa ada corak pemerintah yang selalu mempengaruhi pola pikir umat Islam. Pertama, pemikiran tradisional yang bersifat mengembangkan pola pendidikan sufi. Pola pendidikan ini sangat memperhatikan aspek-aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Kedua, pemikiran rasionalis yang berciri liberal, terbuka, inovatif, dan kondusif. Corak pemerintah ini menimbulkan pendidikan empiris dan nasional. Pola pendidikan berbentuk ini memperhatikan pendidikan intelektual dan penugasan material. Kedua corak pemikiran yang kelihatannya kejayaan Islam langsung satu padu dan mengisi satu sama lain. Faktor-faktor yang pendorong pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama, faktor keputusan pragmatis umat Islam yang sangat merupakan sistem pendidikan yang benar-benar bisa dijadikan rujukan dalam mencetak manusia yang muslim berkualitas, bertawakal, dan beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu beragama Islam sendiri melalui ayat suci Al-Quran dan banyak menyuruh atau menganjurkan umat manusia selalu berpikir. Dan yang ketiga, menambah pola pembaharuan pendidikan Islam. Tokoh pembaharu pendidikan Islam yaitu ada Sultan Ahmad III, Sultan Mahmud II, dan Muhammad Abdullah, dan yang terakhir yaitu Syed Ahmad Khan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Burhanuddin dengan nomor NIM 20081101012. Di sini saya akan menjelaskan bab 7, yaitu institusi pendidikan. Berdasarkan penggolongan Maqdisi, institusi pendidikan Islam masa Abbasiyah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, maktab atau kutab adalah institusi pendidikan dasar. Mata pelajaran yang diajarkan adalah hafz, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Yang kedua, halaqah, artinya lingkaran. Halaqah merupakan institusi pendidikan Islam setingkat dengan pendidikan tingkat lanjut atau colek. Perkembangan pendidikan Islam era Turki Utsmani. A. Kondisi sosio-politik kerajaan Turki Utsmani. Periode kemudian dikenal sebagai periode reorganisasi. Berbagai usaha pembaruan terus dilakukan oleh orang-orang Turki, baik dari kalangan ulama, kaum muda, cendekiawan maupun birokrat hingga abad ke-20. B. Perkembangan pendidikan. Maka berkembanglah berbagai sistem riyadhah untuk menuntun para murid. Itulah yang kemudian disebut tarekat. C. Reformasi pendidikan menuju masyarakat Turki modern. Yang pertama, Sultan Mahmud II. Yang kedua, Tanzimat. Yang ketiga, Utsmani muda. Dan yang keempat, Turki muda. Kemunduran dan kebangkitan pendidikan Islam. Dalam konteks ini, pembaruan keislaman memiliki konsekuensi logis terhadap peninjauan dan penelaahan dengan kritis terhadap paham keislaman yang ada, baik menyangkut bidang kebudayaan maupun akidah, termasuk pendidikan Islam. Karena itu, gagasan program modernisasi pendidikan Islam juga mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang modernisme, pemikiran dan institusi secara Islam keseluruhan. Dengan kata lain, modernisme pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan. Dengan memperhatikan faktor yang melatar belakangi pembaruan pendidikan Islam, maka secara garis besar
terdapat dua pola pembaharuan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Madrasah, asal-usul dan motivasi pendiriannya. Asumsi ini diperkuat oleh Maqdisi, antara lain bahwa Masjid Khan yang menjadi cikal bakal madrasah dan fikih merupakan bidang studi Islam. Nizamiyah, protipe institusi pendidikan Islam. Nizamiyah merupakan wakaf yang disediakan untuk kepentingan penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan usul al-fikih. Harta benda yang diwakafkan kepada Nizamiyah adalah untuk kepentingan menganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. Pejabat-pejabat utama Nizamiyah harus bermazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. Ini mencakup mudaris, wa'ij, dan pustakawan. Sekian dari saya, terima kasih.